Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktik kali ini adalah yang pertama deterjen 1 gram, kemudian cup gelas yang telah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kita membutuhkan masing-masing 2 cup, satu untuk air dan yang kedua adalah media tanam. Untuk media tanam kita tambahkan 1 cup dengan label kontrol yang nantinya akan kita berikan air ledeng. Selanjutnya ada gelas kimia ukuran 1000 ml. Masukkan deterjen. Untuk membuat larutan yang pertama konsentrat 100, masukkan deterjen, kemudian berikan air sebanyak 1000 ml. Selanjutnya aduk perlahan. Aduk hingga rata, kemudian kita akan tuangkan larutan deterjen ke cup dengan label konsentrat 100%. Setelah kita mengambil 600 ml untuk konsentrat 100%, maka kita buang air, sisakan sebanyak 500 ml dan kita akan membuat konsentrat 50% dengan cara menambahkan air 500 ml air untuk konsentrat 50%. Lakukan hal yang sama, ambil konsentrat 50% secukupnya. Selanjutnya buang air, sisakan 500 ml, kemudian tambah kembali air untuk konsentrat 25%. Setelah mendapatkan konsentrat 25%, air yang telah dicampur tadi buang kembali, sisakan 500 ml, tambah kembali 500 ml, maka larutan berikutnya adalah 12,5%. Kemudian setelah diambil, buang kembali 50, sisakan 500 ml, kemudian tambah kembali, aduk dan larutan yang ada menjadi larutan 6,25%. Kemudian setelah diambil secukupnya, tambahkan kembali air sebanyak 500 ml, aduk dan hingga akhirnya menjadi larutan yang terakhir, yakni 3,1%. Inilah larutan-larutan yang telah kita buat tadi, mulai dari 100, 50, 25%, 12,5%, 6,25, 3,1, dan yang terakhir adalah air kontrol, yaitu air ledeng. Langkah selanjutnya kita akan memberikan biji kacang hijau di setiap media tanam yang telah kita beri label, mulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%,
6,25, dan yang terakhir 3,1%, serta label kontrol. Selanjutnya, setiap biji akan kita siram air sesuai dengan konsentrat, mulai dari 100%, kemudian konsentrat 50 di cup yang berisi biji kacang hijau konsentrat 50. Begitu pula dengan konsentrat seterusnya hingga air kontrol, yakni yang diberikan air ledeng. Setelah semua media tanam telah disiram air sesuai konsentratnya masing-masing, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyimpan biji kacang hijau di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Kita akan menggunakan kardus untuk menutup. Berikut adalah kondisi kecambah kacang hijau setelah 24 jam. Kita akan dapati konsentrat 100% pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama ini seluruhnya panjang akar mencapai 0,7 mm. Untuk yang 50 itu mencapai 3,6 mm. Sedangkan konsentrat 25% mencapai 0,7 mm. Untuk konsentrat 12,5 pertumbuhan kacang hijau mencapai 0,8 mm. Selanjutnya konsentrat 6,25% pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama mencapai 0,88 mm. Nah, selanjutnya untuk konsentrat 3,1 pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama ini seluruh akar yang mencapai 1,16 mm. Sementara untuk kontrol mencapai 1,2 mm. Berikut adalah kondisi setelah 48 jam. Pada konsentrat 100, pertumbuhan mencapai 0,7 mm, masih tetap sama dan akar mulai menghitam. Selanjutnya konsentrat 50, akar tumbuh menjadi 0,8 mm. Untuk konsentrat 25%, pertumbuhan kacang hijau menjadi 0,89 mm. Dan untuk konsentrat 12,5%, pertumbuhan kacang hijau pada hari kedua mencapai 0,9 mm. Selanjutnya, untuk konsentrat 6,25%, pertumbuhan kacang hijau pada hari kedua mencapai 1,2 mm. Dan untuk konsentrat 3,1%, pertumbuhan kacang hijau di hari kedua mencapai 1,42 mm. Sedangkan pada konsentrat 0 atau yang berlabel kontrol, panjang akar mencapai 1,73 mm. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa deterjen dapat berpengaruh dalam proses pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau bisa tumbuh di tempat yang telah tercemar oleh deterjen, tetapi dalam pertumbuhannya itu akan lambat. Begitu juga dengan pengaruh sinar matahari untuk menentukan pertumbuhan cepat atau lambatnya kacang hijau tersebut. Dalam percobaan, kita menggunakan penutup agar kecambah terhindar dari sinar matahari. Kesimpulan lainnya adalah semakin tinggi konsentrat pencemaran, maka semakin kecil potensi
kecambah untuk hidup. Begitu pula sebaliknya, semakin bersih air dari pengaruh pencemaran, maka semakin tinggi potensi hidup dan semakin cepat proses pertumbuhan kecambah tersebut.